Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, jumpa lagi. Dalam video ini kita masih melanjut video yang lalu, yaitu membangun pondasi spiritualitas. Dan kali ini kita sudah nyampe ke pondasi yang ketiga, yaitu Allah sebagai sumber dari segala kejadian. Kita lihat gambar berikut ini, ya. Jadi kita melihat ada seperti pusaran, di tengah-tengah ini Allah, kemudian ada tulisan kejadian, teknologi, leadership, kejadian bisnis, politik, proses, kerja, perubahan, dan lain sebagainya. Ini memberikan makna bahwa seluruh kejadian apapun yang kita alami itu semuanya bersumber kepada Allah. Jadi tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak terkait dengan keberadaan Allah atau spiritualitas. Kemarin sudah saya terangkan pada video yang lalu, spiritualitas itu adalah kemampuan kita untuk mengkaitkan seluruh kejadian dengan keberadaan Allah. Jadi di sini lebih saya pertegas, ya, sekali lagi, tidak ada kejadian di dunia ini yang tidak terkait dengan ya keberadaan Allah. Ya, jika spiritualitas kita pisahkan atau kita lepas, maka yang terjadi adalah menabrak norma-norma agama dan norma kehidupan. Contoh, kalau kita tidak melibatkan spiritualitas atau spiritualitas kita tinggalkan, maka kejadian-kejadian atau kegiatan kita itu nanti akan banyak, ya, menabrak norma-norma agama maupun norma-norma kehidupan. Karena apa yang kita lakukan, kita ini seolah-olah, ya, Allah itu tidak tahu, Allah itu tidak ada, dan tidak melibatkan keberadaan Allah. Jadi kalau yang namanya kegiatan kita bisnis begitu, kalau tidak menggunakan spiritualitas atau kita pisahkan spiritualitas, maka di dalam bisnis itu kita juga cenderung curang, bohong, ngakali gitu, ya. Dan kalau kita berpolitik, maka kita akan main kotor, ya, kemudian saling jegal-menjegal, saling memfitnah, menjatuhkan lawan, dan lain sebagainya, dalam artian negatif untuk mendapatkan kemenangan. Karena apa? Karena memisahkan spiritualitas, sehingga dalam berpolitik pun mainnya kotor. Kemudian di dalam pemerintahan, umpamanya saja, kalau kita tidak melibatkan spiritualitas kita, maka banyak, ya, penyimpangan-penyimpangan, contoh korupsi umpamanya saja begitu. Kemudian di masyarakat juga gitu, banyak terjadi kejahatan-kejahatan. Karena apa? Karena tidak melibatkan keberadaan Allah. Gitu. Nah, saya akan memberikan semacam ilustrasi, ya, bahwa orang ini, ya Allah, ternyata tanpa tanganmu aku tidak berdaya. Jadi kita ini kalau tidak, ya, dibantu oleh Allah, ya, kita ini tidak berdaya sama sekali. Manusia itu nggak bisa apa-apa, ya. Ya, tanpa bantuan Allah kita tidak bisa. Contoh saja, berkedip saja, kalau tidak dibantu oleh Allah tidak bisa. Ya, melihat, ya. Contoh melihat ini kan melibatkan kerja saraf, ya, otak dan lain sebagainya. Padahal kita secara sadar tidak pernah melakukan, tidak pernah mengatur saraf, tidak pernah kita berusaha untuk supaya kita bisa melihat dan lain sebagainya. Tidak, semuanya secara otomatis. Kalau kita mau melihat, maka mata kita sudah bisa bekerja sendiri. Nah, pertanyaannya, siapa yang menjalankan, siapa yang mengoperasikan mata itu? Sementara kita tidak pernah merasa mengoperasikan mata ini. Berdiri, ya, berdiri kalau tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan dalam tubuh kita, jantung kita tidak bergerak, ya, kemudian paru-paru kita tidak bergerak, juga tidak bisa. Berjalan juga
seperti itu. Berpikir apalagi melibatkan saraf-saraf otak, kemudian berbicara itu juga kita tidak bisa kalau tidak dibantu oleh Allah gitu. Kemudian bekerja apalagi ya, dan melakukan kegiatan yang lain-lain. Intinya kita ini tidak bisa apa-apa gitu tanpa bantuan Allah, karena di dalam tubuh kita ini untuk bisa bergerak itu diperlukan jantung harus berjalan, bergerak, berdetak, kemudian paru-paru, darah harus mengalir, saraf-saraf di otak semuanya harus bekerja. Padahal kita ini sekali lagi tidak pernah merasa mengoperasikan anggota atau organ-organ di dalam tubuh kita. Ya, contoh ini, ya, gambar ini, jantung, paru-paru, apalagi perut kita. Perut kita ini apa saja masuk ke dalam perut dan itu diproses gitu. Jadi kalau ibarat kita bandingkan dengan satu industri besar, katakanlah pabrik gula begitu. Itu yang masuk hanya tebu, kemudian diproses, kemudian jadi gula. Berbeda dengan perut kita. Perut kita ini ya super factory. Ya. Jadi apa saja bisa masuk, kemudian diolah, ya, dan bisa dijadikan sel-sel darah dan sisanya jadi kotoran. Itu loh kita nggak pernah ya mengolah sendiri, merasa mengolah di dalam perut ini, memisah-misahkan yang pedas, yang manis dan lain sebagainya, tidak pernah, tapi berjalan sendiri. Artinya bahwa manusia ini sebetulnya tidak bisa apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah ya. Jadi kalau urusan kecil saja ya kita dibantu Allah, apalagi urusan besar, pastinya peran Allah sangat besar. Urusan kecil contoh tadi seperti berkedip saja, kita tidak bisa kalau tidak dibantu Allah ya. Kita duduk, kita berdiri, kalau tidak dibantu oleh Allah kita tidak bisa, apalagi urusan besar ya, yang besar-besar ya, itu pasti peran Allah sangat besar, seperti ya mengurus bisnis ya, kemudian mengurus perusahaan, ini kan hal besar ya, peran Allah besar di situ gitu, bukan kita. Kita ini hanya dikasih kekuatan, kesempatan untuk melakukan usaha, tetapi semuanya ya, fasilitas bisa berdiri, bisa berpikir, semuanya dari Allah ya, apalagi mengurus daerah, katakanlah kabupaten, wah ini peran Allah sangat besar. Kemudian berpolitik ya, untuk mendapatkan kekuasaan dan lain sebagainya, ini semuanya Allah sangat berperan di situ ya. Apalagi memimpin negara, wah luar biasa ini, urusan besar ini, sehingga Allah sangat campur tangan, sangat ikut berperan gitu ya. Nah ini saya sampaikan ungkapan-ungkapan salah kaprah yang mengecilkan peran Allah, jadi seolah-olah Allah itu perannya kecil ya, padahal ya sangat besar sekali perannya di dalam satu kegiatan atau kejadian ya. Ada ungkapan yel-yel, saya pasti bisa ini ya, kalau Allah tidak bantu ya nggak bisa. Artinya jangan seperti inilah gitu ya, karena apa? Karena Allah sangat berperan, kalau Allah tidak mau ya pasti tidak bisa gitu. Jadi kalau saya pasti bisa itu seolah-olah Allah itu nomor 2 gitu. Kemudian ada juga ungkapan seperti ini ya, kita ini sudah menyelesaikan 99% proyek ini, tinggal 1% biar Allah yang mengerjakan. Wah, ini banyak ungkapan seperti itu, seolah-olah kita ini sudah bisa menyelesaikan, tinggal satu ridhonya Allah begitu. Nah, bukan seperti itu, ini terbalik. Jadi peran Allah itu 99%, sementara kita ini hanya 1%. Ya, kalau seperti ini, ya seolah-olah Allah itu hanya kecil saja perannya. Kemudian ada juga ungkapan, kalau kita bicara negara atau politik jangan dikaitkan dengan agama. Ini juga kurang pas, karena apa? Karena agama itu intinya kan berbicara atau membahas tentang bagaimana peran Allah, bagaimana kita mengikuti perintah dan menjauhi larangan dan lain sebagainya. Jadi agama itu intinya juga membicarakan atau berkaitan langsung dengan Allah. Nah kalau kita ini bicara negara yang besar, politik yang besar, kok tidak dikaitkan dengan agama, tidak dikaitkan dengan spiritualitas, tidak dikaitkan dengan keberadaan Allah.
maka semuanya akan menyimpang ya dari norma-norma agama maupun norma-norma kemanusiaan. Ya, seharusnya bicara tentang negara, politik itu tetap kita harus mengkaitkan dengan keberadaan Allah. Supaya apa? Supaya langkah yang kita ambil itu bisa sesuai dengan yang dimaui oleh Allah gitu. Kata orang Jawa ini ya, kalau kita ini seperti ungkapan-ungkapan itu, weh kok heram tenan, koyok ya oh, manusia itu iso opo. Jadi manusia itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa gitu loh, kalau tidak dibantu oleh Allah. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan Allah. Tetapi Allah memberikan kekuatan dan potensi agar manusia mau berpikir, mau berusaha, dan memilih jalan hidup ini. Ya, pesan moralnya yang pertama agar kita tidak sombong. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Ya, yang kedua tidak ada kegiatan kita tanpa keterlibatan Allah. Allah selalu membantu kita. Ya. Kemudian yang ketiga, Allah selalu dekat dengan kita dan mengawasi apa yang kita kerjakan. Nah ini, mengawasi apa yang kita kerjakan. Kemudian mendorong ya kita mau tidak mau kita harus bersyukur karena kita sadar bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Kita bisa berjalan, berpikir, bekerja dan lain sebagainya itu bantuan Allah. Oleh karena itu mau tidak mau kita harus bersyukur gitu. Kemudian mengurangi perbuatan maksiat karena kita tahu bahwa Allah selalu mengawasi kita ya kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi harus kita mengurangi. Jadi kalau kita sadar bahwa peran Allah itu dalam diri kita ini sangat besar, maka kita tentu akan mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat dan meningkatkan ya perbuatan-perbuatan atau kegiatan menuju kebajikan. Sahabatku, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pondasi yang ketiga, yaitu Allah sumber dari segala kejadian. Terima kasih dan tentu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.